Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saran, yuk kita belajar bersama-sama. Pada video sebelumnya kita telah belajar kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, sehingga pada video kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau yang sering kita sebut dengan FPB. Apa itu faktor persekutuan terbesar atau FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB yaitu faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya ya. Kemudian untuk menentukan FPB, kita bisa menggunakan cara mencari faktor persekutuan terbesar secara langsung, atau bisa juga menggunakan pohon faktor. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan FPB dari 12 dan 18. Untuk mengerjakannya, kita akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita cari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung, dan cara yang kedua kita akan menggunakan pohon faktor. Langsung saja kita ke cara yang pertama. Kita cari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung. Oke, karena yang diminta pada soal FPB dari 12 dan 18, berarti kita cari terlebih dahulu faktor dari 12 dan faktor dari 18. Yang pertama kita cari faktor dari 12. Kita buat kotak perkalian dari 12. Lalu, kira-kira bilangan apa saja yang dikalikan hasilnya sama dengan 12 ya? Ya, yang pertama kita tuliskan 1 pada kolom sebelah kiri. Kira-kira 1 dikali bilangan berapa yang hasilnya 12? Ya, sudah pasti ya, 1 dikali 12. Ya, kita tuliskan 12 di kolom sebelahnya, kolom sebelah kanan. Lalu bilangan apa lagi ya yang dikalikan hasilnya sama dengan 12? Ya, bilangan 2 ya. 2 dikali 6. Lalu ada 3 dikali 4. Kemudian masih ada lagi tidak perkalian yang hasilnya sama dengan 12. Ya, sudah tidak ada lagi ya. Kita lihat pada kotak perkalian, kita telah dapatkan bilangan 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Yang berarti keenam bilangan tersebut merupakan faktor dari 12. Sehingga kita tuliskan faktor dari 12 yaitu, kita tuliskan dari bilangan terkecil ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya, sudah kita temukan untuk faktor dari 12-nya. Lanjut kita cari faktor dari 18. Kita buat kotak perkalian dari 18. Oke, bilangan apa saja yang dikalikan hasilnya sama dengan 18? Ya, yang pertama kita tuliskan 1. 1 dikali 18. Lalu selanjutnya kita tuliskan 2. 2 dikali bilangan berapa? Ya, 2 dikali 9. Kemudian 3. 3 dikali 6. Oke, sudah itu saja ya. Bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 18. Sehingga kita temukan untuk faktor dari 18 yaitu, ingat kita tuliskan dari yang terkecil ya, yaitu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, jadi kita sudah temukan faktor dari 12 dan 18 ya. Langkah selanjutnya, kita cari faktor persekutuannya dengan cara mencari faktor yang nilainya sama dari kedua bilangan tersebut.
kita lihat faktor 12 dan 18. Kira-kira bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan dari keduanya? Ya, faktor persekutuan dari 12 dan 18 yaitu ada bilangan 1, kemudian 2, lalu 3, dan 6. Setelah kita dapatkan faktor persekutuannya, langkah berikutnya kita pilih faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Jadi di antara 1, 2, 3, dan 6, mana faktor persekutuan yang paling besar? Ya, benar sekali. Faktor persekutuan yang paling besar yaitu 6. Sehingga kesimpulannya, faktor persekutuan terbesar atau FPP dari 12 dan 18 yaitu 6. Ya, seperti itu ya sahabat saran. Untuk menentukan FPP dengan cara mencari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung. Selain dengan cara mencari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung, kita juga bisa menentukan FPP dengan menggunakan pohon faktor. Oke, kita coba cara yang kedua, yaitu menentukan FPP dengan menggunakan pohon faktor. Masih dengan soal yang sama, tentukan FPP dari 12 dan 18. Langkah pertama untuk menentukan FPP dengan pohon faktor yaitu kita cari terlebih dahulu masing-masing pohon faktornya, yang berarti pada soal ini kita cari pohon faktor dari 12 dan pohon faktor dari 18. Ya, kita cari pohon faktor dari 12 terlebih dahulu ya. Kita tuliskan 12, lalu 12 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, kita dapatkan pohon faktor dari 12. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 18. Oke, kita tuliskan 18. 18 kita bagi dengan bilangan berapa? Ya, 18 kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu 9 kita bagi dengan 2 lagi bisa tidak? Ya, tidak bisa ya. Sehingga 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, kita sudah temukan juga pohon faktor dari 18. Langkah berikutnya kita tuliskan dalam bentuk perkalian. Untuk menentukan bentuk perkalian faktor, sambil kita lihat pada pohon faktornya. Jadi untuk bentuk perkalian 12, kita lihat pada pohon faktor 12. Kita lihat pada pohon faktor 12, terdapat faktor 2 sebanyak 2 dan faktor 3 sebanyak 1. Sehingga kita tuliskan pada bentuk perkalian 12, 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Oke, jadi untuk bentuk perkalian 12 menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Ya, seperti itu ya penulisannya. Kemudian, bentuk perkalian 18, kita juga lihat pohon faktor dari 18. Terdapat faktor 2 sebanyak 1 dan faktor 3 sebanyak 2. Sehingga kita tuliskan pada bentuk perkalian 18, 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3,
Lalu bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ya, untuk bentuk perkalian 18 menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Ya, setelah kita mendapatkan bentuk perkalian 12 dan 18, langkah selanjutnya yaitu kita cari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Oke, kita tuliskan FPB sama dengan, pada video sebelumnya kita telah belajar untuk menentukan KPK, kita ingat istilah kecil banyak maunya dan pintar, di mana untuk menentukan nilai KPK, kita pilih semua faktornya, dan jika terdapat faktor dengan nilai yang sama, kita pilih faktor dengan nilai yang paling besar. Berbeda lagi dengan FPB, pada FPB kita punya istilah besar tapi sangat pemilih. Maksudnya di sini yaitu, untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau lebih, kita pilih faktor yang sama, dan nilainya yang paling kecil. Kemudian bagaimana jika terdapat faktor yang tidak sama atau ada faktor lainnya? Apakah dimasukkan dalam perhitungan FPB? Ya, jika kita menemukan faktor yang tidak sama atau faktor lainnya, kita tidak ikut sertakan dalam perhitungan FPB-nya ya. Karena apa? Ya, karena tadi FPB itu besar tapi sangat pemilih. Jadi yang dimasukkan dalam perhitungannya yaitu faktor yang sama dan nilainya yang paling kecil saja. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk menentukan FPB dari 12 dan 18, kita lihat bentuk perkalian 12 dan 18. Kira-kira faktor mana yang sama dan nilainya yang paling kecil? Ya, yang pertama kita lihat pada perkalian 12. Pada perkalian 12 terdapat faktor 2, dan pada perkalian 18 juga terdapat faktor 2. Akan tetapi pada perkalian 12, faktor 2-nya pangkat 2, sedangkan pada perkalian 18, faktor 2-nya yaitu 2 saja atau 2 pangkat 1. Sehingga antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1, mana yang kita pilih? Ya, benar sekali. Yang kita pilih yaitu faktor dengan pangkat yang paling kecil. Sehingga yang kita pilih yaitu 2 atau 2 pangkat 1. Oke, jadi kita tuliskan pada perhitungan FPB, FPB sama dengan 2. Selanjutnya kita lihat lagi pada perkalian 12 dan 18. Masih ada faktor yang sama tidak selain 2? Ya, ternyata masih ada faktor yang sama yaitu 3. Pada perkalian 12, faktor 3-nya yaitu 3 atau 3 pangkat 1. Sedangkan pada perkalian 18, faktor 3-nya yaitu 3 pangkat 2. Jadi mana yang kita pilih? Ya, yang kita pilih pangkat yang paling kecil yaitu 3 atau 3 pangkat 1. Oke, kita masukkan 3 pada perhitungan FPB. Kita tuliskan dikali 3. Lalu masih ada faktor lainnya tidak yang belum kita masukkan dalam perhitungan FPB? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi kita peroleh perhitungan FPB-nya yaitu 2 dikali 3. Oke, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tuliskan sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan untuk perhitungan FPB dari 12 dan 18 yaitu 6. Ya, kita lihat dari kedua cara kita temukan hasilnya sama, yaitu FPB dari 12 dan 18 yaitu 6. Sehingga kita bisa memilih salah satu cara saja, mana yang dianggap lebih cepat dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan FPB dari 20 dan 15. Ya, kita kerjakan dengan dua cara ya.
Untuk cara yang pertama, kita kerjakan dengan mencari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung. Yang berarti, langkah pertama kita cari faktor dari 20 dan 15. Langsung saja kita cari faktor dari 20 terlebih dahulu. Kita buat kotak perkalian 20. Kira-kira perkalian bilangan apa saja ya yang hasilnya sama dengan 20? Ya, yang pertama 1 dengan 20. Karena 1 dikali 20 hasilnya sudah pasti ya, yaitu 20. Kemudian 2 dengan 10. Lalu bilangan apa lagi yang dikalikan hasilnya sama dengan 20? Ya, 4 dengan 5. Masih ada lagi perkalian yang hasilnya sama dengan 20? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi faktor dari 20 bilangan apa saja? Ya, semuanya merupakan faktor dari 20 ya. Sehingga kita tuliskan dari yang paling kecil, faktor dari 20 yaitu sama dengan 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya kita cari faktor dari 15. Langsung saja kita tuliskan kotak perkalian dari 15. Perkalian bilangan apa saja yang hasilnya sama dengan 15? Ya, perkalian 1 dengan 15. Lalu ada 3 dengan 5. Masih ada lagi tidak perkalian yang hasilnya sama dengan 15? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Sehingga kita tuliskan untuk faktor dari 15 yaitu sama dengan 1, 3, 5, dan 15. Setelah kita menemukan faktor dari 20 dan 15, langkah selanjutnya yaitu kita cari faktor persekutuan terbesarnya. Kita lihat dari faktor 20 dan 15, faktor yang nilainya sama yaitu ada 1, kemudian 5. Yang berarti untuk faktor persekutuan dari 20 dan 15 yaitu 1 dan 5. Dari 1 dan 5, mana faktor yang nilainya paling besar? Ya, benar sekali. Yang nilainya paling besar yaitu 5. Sehingga kita dapatkan untuk FPP dari 20 dan 15 yaitu 5. Lanjut kita coba cari dengan cara yang kedua yaitu menggunakan pohon faktor. Masih dengan soal yang sama. Tentukan FPP dari 20 dan 15. Langsung saja kita cari pohon faktor dari 20 dan 15-nya ya. Oke, kita cari dulu pohon faktor dari 20. Langsung saja kita tuliskan 20. Lalu 20 kita bagi dengan berapa? Ya, 20 kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 10 kita bagi lagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 5 kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Oke, sudah kita dapatkan untuk faktor dari 20-nya. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 15. Langsung saja kita tuliskan 15. Kemudian 15 kita bagi dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Lalu 5 kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ya, kita sudah dapatkan juga pohon faktor dari 15. Selanjutnya kita tulis dalam bentuk perkalian. Kita lihat pada faktor 20, terdapat faktor 2 sebanyak 2 dan faktor 5 sebanyak 1. Berarti kita tuliskan untuk bentuk perkalian dari 20 yaitu 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5.
Oke, bentuk perkalian 20 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 ya. Lalu kita lihat lagi pohon faktor dari 15. Pada pohon faktor dari 15 terdapat faktor 3 dan faktor 5. Ya, masing-masing faktornya sebanyak 1. Sehingga untuk bentuk perkalian 15 kita tuliskan 15 sama dengan 3 dikali 5. Oke, kita sudah punya bentuk perkalian 20 dan bentuk perkalian 15. Langkah berikutnya kita cari FPB-nya. Jadi kita lihat dari perkalian 20 dan 15, adakah faktor yang sama? Ya, ada ya. Faktor yang sama yaitu faktor 5. Kemudian kita cari faktor dengan pangkat yang paling kecil. Kita lihat pada kedua bentuk perkalian, untuk faktor 5-nya yaitu sama-sama pangkat 1 atau nilainya sama yaitu 5. Maka pada perhitungan FPB kita tuliskan FPB sama dengan 5. Lalu masih ada lagi tidak faktor yang sama? Ya, sudah tidak ada lagi ya. Jadi kita dapatkan untuk FPB dari 20 dan 15 yaitu 5. Kita lihat dari kedua cara kita dapatkan FPB-nya hasilnya sama ya, yaitu 5. Jadi kesimpulannya untuk FPB dari 20 dan 15 yaitu 5. Bagaimana sahabat saran? Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke, kita coba contoh soal lagi. Tentukan FPB dari 36 dan 48. Kita gunakan dua cara lagi ya. Cara yang pertama yaitu dengan mencari faktor persekutuan terbesarnya secara langsung. Oke, langsung saja kita cari faktor dari 36 dan 48. Yang pertama kita cari faktor dari 36. Oke, kita buat kotak perkalian 36. Kemudian bilangan apa saja yang dikalikan hasilnya sama dengan 36? Bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 36 yaitu 1 dengan 36, 2 dengan 18, lalu 3 dengan 12, kemudian 4 dengan 9, dan 6 dengan 6. Sehingga dari kotak perkalian 36 kita dapatkan faktor dari 36 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, lalu 12, 18, dan 36. Oke, kita sudah dapatkan faktor dari 36. Selanjutnya kita cari faktor dari 48. Kita buat kotak perkalian dari 48. Bilangan yang dikalikan sama dengan 48 yaitu 1 dengan 48, lalu 2 dengan 24, 3 dengan 16, 4 dengan 12, dan 6 dengan 8. Ya, sehingga dari kotak perkalian kita dapatkan untuk faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, lalu 24, dan 48. Kita sudah dapatkan faktor dari 36 dan 48 ya. Langkah berikutnya kita cari faktor persekutuannya, yaitu dengan cara mencari faktor dari 36 dan 48 yang nilainya sama. Jadi bilangan apa saja yang menjadi faktor persekutuannya? Kita lihat faktor dari 36 dan 48. Faktor yang nilainya sama yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga kita dapatkan untuk faktor persekutuan dari 36 dan 48 yaitu
1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian dari faktor persekutuan, mana yang nilainya paling besar? Ya, benar sekali. Faktor persekutuan yang nilainya paling besar yaitu 12. Yang berarti 12 juga merupakan nilai FPB-nya. Jadi kita dapatkan untuk FPB dari 36 dan 48 yaitu 12. Selanjutnya kita ke cara yang kedua yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Langsung saja kita cari pohon faktor dari 36 dan 48. Yang pertama pohon faktor dari 36. Kita tuliskan 36. Lalu 36 kita bagi dengan 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian 18 kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Lalu 9 kita bagi dengan bilangan berapa? Ya, 9 kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, kita dapatkan pohon faktor dari 36. Kemudian kita cari pohon faktor dari 48. Kita tuliskan 48. 48 kita bagi dengan 2. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Lalu 24 kita bagi juga dengan 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 12 kita bagi juga dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 6 kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya, kita dapatkan juga untuk pohon faktor dari 48. Langkah selanjutnya kita tuliskan 36 dan 48 dalam bentuk perkalian. Sambil melihat pohon faktor dari 36 dan 48, untuk bentuk perkalian 36 yaitu, kita lihat pada pohon faktor 36 ya, terdapat faktor 2 sebanyak 2 dan faktor 3 sebanyak 2 juga. Sehingga kita tuliskan bentuk perkalian 36 yaitu 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Lalu bisa kita tuliskan juga menjadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, jadi bentuk perkalian 36 bisa kita tuliskan seperti itu ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk bentuk perkalian 48 yaitu sambil kita lihat pohon faktor dari 48. Pada pohon faktor 48 terdapat faktor 2 sebanyak 4 dan faktor 3 sebanyak 1. Sehingga kita tuliskan untuk bentuk perkalian 48 yaitu 48 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Lalu bisa kita tuliskan menjadi sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Ya, jadi 48 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3. Selanjutnya kita tentukan FPB-nya. Kita tulis FPB sama dengan, ingat ya, FPB itu besar tapi sangat pemilih, di mana faktor yang dimasukkan dalam perhitungannya yaitu faktor yang sama dan nilainya terkecil.
Kita lihat pada bentuk perkalian 36 dan 48 sama-sama terdapat faktor 2, akan tetapi pada perkalian 36 faktor 2-nya pangkat 2, sedangkan pada bentuk perkalian 48 faktor 2-nya pangkat 4. Jadi mana yang kita pilih? Ya, benar sekali. Kita pilih faktor dengan pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga pada perhitungan FPP kita tuliskan 2 pangkat 2. Lalu kita lihat lagi pada bentuk perkalian 36 dan 48. Pada bentuk perkalian keduanya masih terdapat faktor yang sama, yaitu faktor 3. Akan tetapi pada bentuk perkalian 36, faktor 3-nya pangkat 2, sedangkan pada bentuk perkalian 48, faktor 3-nya 3 atau 3 pangkat 1. Lalu yang dimasukkan dalam perhitungan FPP-nya yaitu pangkat yang paling kecil, jadi kita pilih 3 atau 3 pangkat 1. Ya, kita tuliskan pada perhitungan FPP dikali 3, lalu pada bentuk perkalian 36 dan 48 masih terdapat faktor yang sama lainnya tidak? Ya, sudah tidak ada ya, sehingga untuk perhitungan FPP-nya, FPP sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kita hitung, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, jadi kita tuliskan sama dengan 4. Lalu dikali 3, 4 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga kita tuliskan sama dengan 12. Oke, kita temukan nilai FPP-nya ya, yaitu 12. Jadi kesimpulannya FPP dari 36 dan 48 yaitu 12. Oke, dari kedua cara kita dapatkan hasil yang sama, yaitu FPP dari 36 dan 48 yaitu 12. Ya, dari kedua cara kita bisa memilih mana yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengerjakannya. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng bersama Saran. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.